Enggak. Masa tadi itu minta dok siap. Ada Mbak Bila juga, Mbak. Waduh. Siap. Betul, Dok. Betul. Wa- Waduh, Mbak. Ingin melanjutkan, Dok. Nih. Pertama, sebelum kita membahas tentang PSP dan komplikasinya, yakni pulmonari hipertensi, kita perlu mengetahui apa itu PSP. Sedikit review tentang PSP. PSP ini merupakan salah satu kondisi kelainan jantung kongenital. Jadi VSD ini merupakan salah satu kondisi defek pada jantung yang ditemui secara kongenital. Ini angka kejadiannya sekitar 2 kasus setiap 1.000 kelahiran bayi dan merupakan 20% kasus dari seluruh kelainan jantung kongenital untuk insiden kejadian dari VSD. Sedangkan untuk hipertensi pulmonal ini berhubungan dengan kelainan jantung kongenital sendiri. Ini bisa terjadi karena kompleksitas dari kelainan jantung tersebut maupun adanya faktor dari komorbid. Setelah mengetahui angka insidensinya, mungkin kita akan sedikit review lagi. VSD itu apa? VSD itu adalah adanya lubang atau adanya hubungan antar kedua ventrikel jantung. Jadi, sedikit review tentang skema jantung. Jadi, ini untuk vena cava, ini atrium kanan, ventrikel kanan, arteri pulmonal, terus vena pulmonal, atrium kiri, ventrikel kiri, dan aorta. Jadi untuk VSC sendiri, ya ini ada sekat. Ini dibedakan antara sekat yang kecil, small, moderate, large, dan ini large dengan PCR-nya yang tinggi. Kalau dari skema ini kita tahu ada hubungan. Untuk yang small, di sini untuk kelainannya, dia ada shunt, ada aliran darah karena ada lubang ini, karena perbedaan tekanan dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Karena tekanan yang di sebelah kiri ini masih lebih tinggi daripada sebelah kanan. Untuk VSD yang small, terjadi pembesaran atau beban aliran darah yang lebih pada arteri pulmonal, vena pulmonal, atrium, dan ventrikel kiri. Pada VSD yang moderate, sama. Jadi di sini tekanan yang sebelah kiri ini lebih tinggi daripada sebelah kanan. Jadi flow masih dari kiri ke kanan. Karena moderat alirannya otomatis lebih besar. Beban pada vena arteri pulmonal, left atrium, dan ventrikel kiri ini lebih besar. Sehingga terjadi pelebaran atau kebesaran dari ruang-ruang jantung ini. Nah, sedangkan pada VSD yang lebih besar lagi, ini selain ada flow-nya semakin besar, ada tekanan juga. Yang membedakan dari moderate adalah dia ada perbesaran pada right ventricle. Karena ada flow yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Jika ini terjadi, ini sama juga PSG besar. Jika ini flow banyak, sehingga PVR-nya akan tinggi. Di sini aliran darahnya sudah, karena tidak ada perbedaan tekanan antara kanan sama kiri, aliran darahnya juga ada yang dari sebelah kiri. Namun bidirectional shunt. Ini adalah tingkat PSG yang terberat. Jadi untuk VSD bisa terjadi kalau misalnya small seperti ini, moderate seperti ini, large, atau large dengan PVR yang tinggi bisa terjadi bidirectional shunt. Nah, tadi kita sudah bahas small, moderate, large. Apa yang membedakan ini? Nah, review lagi, klasifikasi VSD itu dibagi berdasarkan lokasi, ukuran, dan jumlah. Untuk pertama, jadi lokasi. Lokasi PSB itu
ada dua di sini. Gampangannya kita membagi antara singlet, tradukula, dan outlet. Ada juga yang membagi dia perimembran. Mungkin kalau di gambar sini perimembran itu yang nomor dua. Terus habis itu ada di sini letaknya dia perimembran. Terus ada PSP apa namanya outlet di sini dok. Sama yang ketiga ini adalah inlet. Ya keempat ini adalah muskular. Ini pembacanya. Biasanya kita akan sebut dan satu lagi ada SABC. Jadi sering kita kalau misalnya pertama kali menyebut PSP letaknya dulu di mana PSP dia perimembran kah, muskular kah, atau SABC kah. Kemudian biasanya lanjut meluas ke inlet kah, meluas ke outlet kah, itu letaknya. Kemudian untuk ukuran, ukuran itu tadi disebutkan ada small sama large. Kalau PSD-nya kecil, itu dibandingkan dengan diameter dari katut aorta. Dia lebih kecil dari setengah diameter katut aorta. Kita sebutkan misal tadi, PSD dari membran meluas inlet kecil. Seperti itu. Berarti dia diameternya setengah, lebih kecil setengah diameter dari katut aorta. Atau PSD besar, ini dikatakan lebih besar dari diameter katut aorta. Kalau PSD letaknya di mana, kemudian besar. Itu pembacanya. Kemudian kalau jumlah, ya tinggal multiple atau letaknya di mana, misal membran muskular ada dua. Ini untuk penamaan dari PSP, klasifikasi dari PSP. Nah, untuk manifestasi klinis dari PSP sendiri, ini berdasarkan dari ukuran, jumlah, dan tekanan dari PSP. Kalau defeknya kecil, seperti tadi kita lihat flow-nya yang kecil, karena ukuran diameternya kecil, biasanya asimptomatik. Pasien datang tidak ada keluhan. Dan ini yang perlu diketahui, murmurnya lebih terdengar pada PSP yang lebih kecil. Dan biasanya menutup spontan. Jarang, mungkin hampir tidak perlu kita lakukan intervensi pembedahan. Kalau defeknya besar, karena tadi kita ingat diagramnya itu flow-nya banyak yang ke kanan, dia akan muncul gejala dari turun seperti akutmu, kemudian ini termasuk ini asupan makan, peningkatan berat badan yang lambat, ini karena memang flow-nya banyak ke kanan, tidak ke sistemik yang tidak memberikan untuk pertumbuhan dari pasien itu, sehingga berat badannya susah untuk naik. Seperti itu. Bahkan derajat yang terakhir tadi, kalau kita lihat skema yang terakhir itu, yang ada bidireksional atau sampai RTA itu bisa sindroma Eisenmenger. Tuhan. Nah, untuk tata laksana dari PSD sendiri, jadi di sini saya ambil dari ESD, ini secara keseluruhan PSD ini dibagi dari adakah dia volume dari overloadnya. Jika memang volume overload, misal volume-nya banyak yang sebelah kanan dari skema yang tadi, kita ukur apakah ada pulmonary artery hypertension. Biasanya kita akan lakukan kateterisasi jantung, atau mungkin awal kita ukur dulu high probability enggak pH-nya. Karena flow-nya yang kita curiga tinggi tadi, kalau high probability kita lakukan kateterisasi jantung, kita ukur PCR-nya. PCR-nya lebih dari 3 enggak. Kalau misalnya PCR-nya tidak lebih dari 3, berarti kan bisa kita lakukan penutupan. Ini rekomendasinya satu. Kalau misal ternyata PCR-nya lebih dari 3, ini kita ukur lagi. Dia masih kurang dari 5 enggak? PPQS-nya lebih dari 1,5 enggak? Kalau misal kurang dari 5 dan lebih dari 1,5, kita lakukan closure. Tapi kalau misalnya tidak, ternyata PCR-nya ini lebih dari 5, kemudian PPQS-nya ini 1,5. Kalau iya kita lakukan closure. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, kalau kurang, ya ada pertimbangan tidak dilakukan pembedahan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya tidak ada volume overload, nah ini ada hubungan dengan yang lain enggak? Misal ada prolaps dari katup-katupnya atau progresif untuk terjadi AR. Kalau ada kecurigaan AR, berarti kita lakukan pressure dengan rekomendasi 2A. Kalau misal nggak ada lagi ini, no. Kemudian ada riwayat nggak dia endokarditis misal. Kalau misalnya ada, kita lakukan operasi pembedahan, kita lakukan closure. Kalau misalnya nggak ada, ya tidak usah dilakukan closure.
karena tidak ada gejala kan yang rabies sebelah kiri. Tuh. Nah, ini secara keseluruhan dari problem dari PSG sendiri itu yang sering adalah pH, kemudian double chamber, habis itu aorta regurgitasi ini karena letak terutama letak dari VSP-nya, kemudian endokarditis, aritmia, dan malnutrisi. Kalau misalnya di sini kita ada PPK di sini di Indonesia ini, untuk VSP sama sebenarnya seperti yang sebelumnya, cuman di sini kita bagikan antara alirannya besar atau kecil. Tadi kan ada enggak dia overload kan? Sama sebenarnya. Kalau misalnya dia alirannya besar, berarti kan kita kecurigaannya ada pH sama seperti tadi. Kita lakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya memang dari itu dicuriga ada pH seperti ini, kita lakukan kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung diukur resistensinya, kemudian diukur vasodilatornya. Jika misalnya apa namanya dia moderate, tarinya ini dan vasodilatornya ini reaktif, kita bisa lakukan pembedahan. Tapi kalau misalnya tidak reaktif, kita kasih vasodilator paru, kita akan konservatif seperti itu. Nah ini kan ada beberapa problem ini tadi, mulai dari adanya prolaps akut aorta, kemudian ada endokarditis, ada PF pembubulan dan gagal jantung. Kalau gagal jantung, kita berikan diuret dulu. Jika tidak berhasil, eh, kita ya dulu mungkin perlu dilakukan PA bending terlebih dahulu. Ini kan yang gagal jantung yang karena volume yang banyak tadi. Mungkin dilakukan PA bending terlebih dahulu. Nah, indikasi PA bending selain ini juga mungkin karena VSG multiple di muskular atau berat badannya kurang dari 2 kilo. Ini bisa masuk mesin. Mungkin kita lakukan PA bending dulu sebelum kita lakukan VSG closure. Tapi kalau misalnya ternyata gagal jantung dikasih diuretik berhasil, kemudian lanjutnya bisa kita lakukan pembedahan. Kalau misalnya problemnya VSG ini dengan endokarditis, berarti diberikan antibiotik terlebih dahulu sebelum pembedahan. Sampai 6 minggu baru nanti dievaluasi lagi untuk pembedahan. Seperti itu. Kalau alirannya kecil, di sini biasanya tadi sudah dibahas akan menutup spontan. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mengecil, dievaluasi kembali. Mulai dari apa namanya diukur lagi ukurannya dari VSP-nya seperti itu. Kalau misalnya besar dari 1,5 mungkin kita perlu untuk dilakukan pemudahan. Oke, ini secara keseluruhan. Jadi medikamentosa itu bisa diberikan terapi diuretik. Kalau misalnya pasiennya tadi berat badannya belum mencukupi atau malnutrisi, bisa diberikan suplementasi nutrisi. Kalau misalnya ada problem dari endokarditis, misalnya demam, pasiennya apa-apa, kita kasih profilaksis. Nah, pertimbangan dari bedah ini ada dari anatominya, letaknya, kemudian usia, gejala yang timbul, selalu tanya gejalanya apa, kemudian resistensi dari vaskular pulmonal ini menentukan teknik pembedahan juga, sama anomali intrakardiak yang lain. Jadi tidak hanya fokus pada VSD, tapi di luar VSD itu apakah ada kelainan pada jantung. Nah, ini untuk pendekatan pembedahan. Setelah kita tahu tadi indikasi kapan dilakukan pembedahan dan tidak, untuk pembedahan itu sendiri biasanya akan dilakukan fix dan bikakal venous relasi karena kita akan buka itu jantung. Kemudian masuk kardiopulmonary bypass, hipotermi, vein-nya bisa dari right superior pulmonary vein dan left atrial appendage. Kemudian transplant aorta dan kardioplegia. Ini approach dari pembedahan itu tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa lokasi dari defek itu menentukan pembedahan kita. Jadi misal ketika defek itu ada di perimembran, berarti approach kita dari rangka pulmoner akan lebih mudah. Kalau defek itu double committed ini bisa dari pulmonary artery, aorta atau right ventricle ya, lebih mudah. Kalau defeknya ada di muskular, bisa di right atrium, right ventricle, left ventricle. Kalau inlet, kita bukanya di right atrium. Ini contoh-contoh approach dari VSD closure. Bisa dari transatrial, transventricular, transaortic, dan ventricle kiri, tergantung dari letaknya.
Yang kedua, yang perlu dibahas khusus adalah tentang hipertensi pulmoner. Ini salah satu yang sering komplikasi dari PSP. Kembali lagi definisi. Definisi dari hipertensi pulmoner itu adalah ketika ada peningkatan MPAP lebih dari sama dengan 25 pada kateterisasi jantung kanan dan dalam keadaan istirahat. Oke. Ada definisi lain, jadi tekanan atrium kiri lebih dari 15, cardiac output dalam batas normal, resistensi paru. Ya, yang penting yang ini biasanya kita pakai. Dari harus kateterisasi jantung kanan dan dalam keadaan istirahat. Oke. Kapan jadi hipertensi pulmonal? Seperti yang sudah disebutkan, bahwa adanya volume overload dan pressure overload ini meningkatkan resistensi dari pulmonal, vaskular pulmonal lebih tepatnya. Jadi terjadilah hipertensi pulmonal. Ini klasifikasi hipertensi pulmonal dari WHO ada grup 1 sampai grup 5. Mungkin untuk yang kongenital kita fokusnya di sini. Pulmonary arterial hipertensi ini. Oke, manifestasi klinis pada hipertensi pulmonal. Tidak spesifik. Biasanya eh, manifestasinya adalah keluhan failure biasanya. Sesak kayak gitu, atau mungkin dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat ada pergeseran paraskeral kiri mungkin, atau adanya murmur untuk menunjukkan bahwa ada apa namanya defek pada jantung yang menyebabkan dia hipertensi pulmonal. Kemudian gejala-gejala dari ini, tanda-tanda dari gejala jantung kanan, jantung meningkat, acid test dengan perifer dengan dingin gitu. Nah, untuk screening tadi sesuai definisi sebenarnya untuk hipertensi pulmonal itu adalah right heart catheterization. Ini anjurannya untuk right heart catheterization. Jadi untuk pertama kali misal kita menemukan pasien dengan PSD kemudian kecurigaan dengan PH, boleh dilakukan pemeriksaan ini sebagai baseline. Kapan diulang untuk right heart catheterization ini yang standar PH itu diulangnya 6 sampai 12 bulan. Gitu. Nanti diulang lagi 3 sampai 6 bulan setelah terapi. Atau in case pasien mengalami perburukan, itu bisa diulang. Gitu. Untuk pemeriksaan yang lain, EKG itu setiap 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Terus Eko ini bisa 6 bulan. Nah, untuk laboratorium ini sama seperti EKG diulangnya 3 bulan. Ini review yang tadi sebenarnya untuk tata laksana PH sama. Mungkin yang perlu dibahas untuk kasus yang kali ini karena kita fokus untuk PH kan tadi udah dilakukan pemeriksaannya ini, terus nanti ada tata laksana pre, durante sama post op, kemudian ada tata laksana pembedahan. Misal ternyata pada bacaan kali ini adalah pasiennya berat badannya nutrisi kurang, maka sebelum dilakukan PST closure ada pertimbangan untuk pulmonary artery bending. Nah, ini untuk pulmonary artery bending, terutama khusus pada kasus PSDPH yang berat badannya rendah. Karena nutrisi yang perlu dia dilakukan optimalisasi kondisi dulu sebelum dilakukan PSDPH. Nah, pertama kali ini eh, pulmonary artery bending ini dilakukan pada tahun 1992. Ternyata stenosis pulmonal pada kasus-kasus univentricular ini berdampak positif, memiliki dampak yang positif seperti itu. Jadi dicobalah PA bending ini sebagai untuk mengurangi flow ke pulmonal. Harapannya adalah bisa mengurangi hipertensi itu sebelum dilakukan koreksi. Memang sekarang sudah jarang dikatakan di sini karena sudah sering koreksi dalam usia dini seperti itu. Nah, pada kasus L2R pada VSD ini, PA bending ini dilakukan untuk pasien yang belum mencukupi masa mesin sehingga sebelum datang ke SD ini kita kurangi dulu aliran ke parunya dengan PA. Nah, indikasinya untuk PA bending ini ada beberapa. Yang pertama mungkin dari anatomis.
Diskus muskular ventrikel. Ini ada beberapa PSD muskular. Kemudian ada multiple ventricular septal dengan rasio. Kemudian yang kita fokus yang ke sini. Misal disiapkan untuk LV atau LV pada ini bayi yang berumur lebih dari 4 dan riwayat atletika. Untuk syarat dari keadaan ini sendiri itu harus hemodinamiknya stabil, tidak ada masalah di paru, tidak ada aritmia dan tidak ada hipertensi. Nah, ini prosedurnya tidak perlu masuk mesin. Jadi mungkin lebih baik karena ini PA bonding ini adalah tahap pertama yang kemudian akan ada misal kata koreksi atau ini ventrikuler, disarankan approach-nya adalah melalui terakotomi. Sehingga saat nanti ada operasi yang kedua, kita tidak kesusahan dengan perawatan. Tapi kalau misalnya memang sulit approach-nya untuk terakotomi bisa juga dilakukan melalui sternotomi. Jadi caranya pertama kita turun di sini arteri aorta dan pulmonalnya. Setelah udah diturun baru kita dorong untuk pulmonalnya. Nah, nanti ukurannya ini juga masing-masing ada menggunakan threshold formula. Jadi kapan ukurannya ini kita untuk asianotik, kapan mungkin, kapan kalau kita targetnya adalah univentrikular itu ada ukurannya sendiri. Kalau misalnya ini adalah non-sianotik, ya rencana kita akan melakukan PSP, berarti kita pakai rumus non-sianotik. Berarti itu 20 ditambah bukan berapa. Nah, ini prosedur depending. Jadi setelah tercapai target kita untuk bending itu ada dua cara. Kalau di sini kemarin saya diajari untuk bending itu menggunakan eh, PAP atau patch gitu. Menggunakan patch. Jadi kalau ini yang saya sumber yang saya ambil agak berbeda. Jadi diambil kata namanya bagian yang karena PA bendingnya, kemudian di anastomasi. Tapi ini kalau pertimbangan di sini lebih sulit untuk kontrol bleeding. Jadi kalau di sini menggunakan patch, jadi bagian yang sempit ini tidak dibuang, cuma diinfusi, kemudian dilakukan penambahan patch di sini untuk proses kesembuhan dari patch ini. Jadi kesimpulannya PSD ini sebuah defek. Dia klasifikasinya ini berdasarkan ukuran, jumlah, dan lokasinya. Seperti itu. Manifestasi klinisnya juga bervariasi, tergantung dari ukuran, jumlah, dan lokasinya. Hipertensi pulmonar yang terjadi karena VSD ini karena adanya volume overload dan pressure overload. Jadi sering terjadi ini hipertensi pulmonar. Kemudian eh, perlu untuk pemeriksaan kateterisasi jantung merupakan golden standard sebelum kita lakukan pemudahan seperti itu. Ya, untuk bacaan VSD kalau mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Ya, bacaan pertama dari kelompok ini ya, yang bagus sekali materinya. Kayaknya si Yayu ini mau mengikuti jejak saya nanti. Jadi ini adalah suatu apa namanya ilmu dasar. Ilmu itu diulang, diulang, diulang sampai kapanpun juga itu lebih baik. Ya. Jadi jangan pernah merasa bosan ketika kalian sudah tahu. Karena pada satu saat manusia itu lupa. Seperti saya juga lupa mungkin ya ilmu dasar. Sehingga perlu review pengulangan-pengulangan. Sehingga terjadi suatu refresh kembali. Ya. Jadi memang suatu keilmuan itu yang kalian harus tahu, ya, harus istilahnya harus apa namanya paham. Kalau istilah orang Surabaya ini ngelontok, ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ngelontok itu apa. Ya. Jadi harus tahu ilmu itu harus ilmu dasar harus tahu dan paham dari hulu ke hilir
dari A sampai Z. Kemudian ditambah lagi dua, yaitu mengenai dinamika ilmunya. Karena ilmu itu nggak mungkin statis, tapi dinamis. Sehingga dinamikanya harus kalian ikuti. Sehingga itulah namanya kalian bisa update, nggak ketinggalan. Ya, nggak ketinggalan. Oke, saya review sebentar. Coba slide-slide awal dari awal saya jelaskan. Ya, jadi di sini yang kalian harus